Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman ya. Kondisi hari ini IHSG-nya menolak turun ya. Terus kalau kita lihat banyak juga sektor-sektor saham dan juga saham-saham yang naik ya untuk hari ini, teman-teman. Jadi marketnya sih seperti membalikkan penurunannya kemarin dan saat ini juga sudah mendekati resistan yang kemarin di break sekitar minggu lalu ya. Penting sekali karena apakah IHSG-nya bisa kembali menolak turun dan kembali lanjut naik. Seperti itu. Kita akan bahas lebih detail di video kali ini. Baik, sebelum masuk materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita bahas dulu kondisi dari IHSG teman-teman. Seperti ini, terlihat hari ini IHSG-nya bagus ya, menolak turun. Pun demikian dengan saham-sahamnya. Jadi IHSG hari ini, ya boleh dibilang melibas penurunan yang kemarin ya, Kalau kemarin brand disuspend, banking pada turun, dan yang bergerak hanya AMMN dan Unilever ya kemarin. Ya tentu berat untuk naik ya, karena memang yang digendong itu saham-saham banking yang turun. Yang gendong AMMN sepertinya terpaksa naik dan juga Unilever, saham defensif kalah dulu, tapi kemarin ternyata dipakai juga. Dan hari ini kalau kita lihat IHSG-nya oke sih ya, rebound dari low-nya kemarin 7175 ya, sehingga sementara support di 7146 ya memang masih menjadi support ya. Namun kecenderungan per closing hari ini IHSG-nya adalah testing resistan yang mana sebenarnya udah dilewatin 7263 teman-teman. 7263 itu juga sudah hari ini juga mampu ngelewatin 7293 di mana itu adalah tertingginya dari tanggal 21 Mei kemarin ya. Karena high dari IHSG hari ini 7307. Jadi resistan masih di 7266 dekat sekali ya. Support boleh kita gunain low hari ini 7175. Baru kemudian ada di 38,2. Retracement ini support penting di 7147 untuk IHSG. Ya IHSG hari ini naiknya sempat tinggi ya, 1, sekian. Closingnya juga masih 1%, masih 77%, nah 77 poin naiknya. Kalau kita lihat siapakah penggendong IHSG hari ini. AMMN masih naik teman-teman ya. Banking juga pada naik sih, tapi BRI enggak ya. Ada BMRI naik ya, BBNI naik. Kemudian ada BRPT yang kemarin turun, hari ini naik teman-teman ya. Kemudian GoTo, MSP dan GoTo nih masuk lagi nongol lagi di pandangan kita di 19 atau 20 besar ini teman-teman. Kemudian kita lihat TPIA juga sudah mulai bergerak. Jadi hari ini saham-saham Pak Prayogo pada bergerak ya. TPIA, kemudian Cuan, BRPT, dan juga Petrosi ya, karena sering saya bahas bareng. Kemudian ada AMMN yang masih lanjut. Nah kalau kita klik, AMMN hari ini sempat ke 15.000 walaupun closingnya turun, average-nya di sekitar 13.700 teman-teman. Ya overall kenaikan saham-saham penggerak indeks hari ini ya, kenaikan saham-saham penggerak indeks hari ini ya boleh dibilang ini memberi warna lain ya, karena mood market hari ini oke. Kita lihat dulu regional tadi malam, ini kok masih tanggal 24 ya, sepertinya Dow Jones tutup ya. Eropa merah maksud saya, kemudian untuk Asia mix. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi komoditi ya teman-teman. Harga komoditi ini adalah untuk crude oil, rebound dari dasarnya di sekitar 79 sekarang, Brent ya sekitar 83 rebound ya. Natural gas retracement koreksi, tapi ada bentuk seperti mau rebound dari koreksinya.
Batubara masih kisaran sama, retracement koreksi, CPO ada percobaan naik, testing resistan minor. Kemudian untuk timah terkoreksi, nikelnya sedikit ada pergerakan untuk ribuan teman-teman. Oke, baik, kita intip dulu untuk kondisi sektor ya. Kita intip dulu untuk hilang ya. Untuk kondisi sektor ya. Kita intip dulu kondisi sektor indeks sektor saham hari ini, teman-teman. Kalau kita lihat banyak sektor yang naik ya. Banyak sektor yang naik. Saya udah pilih ya. Sektor-sektor saya sudah petani atau saya sudah browse over sektor-sektor ini dan didapat beberapa sahamnya yang naik ya, itu saja. Oke, baik, saya akan bahas ya teman-teman. Yang pertama masih lanjutan dulu. Oke, terkait ini aja dulu permetalan ya. Terkait permetalan dulu. Saya kasih angka 1 dulu. Terkait permetalan kita akan lihat MDKA dulu ya. Oke teman-teman, seperti ini adalah kondisi dari MDKA setelah kemarin mengalami koreksi. Memang serentak kemarin untuk saham-saham sektor permetalan ini mengalami koreksi ya, mengalami koreksi juga, ditekan seperti itu. Namun kita lihat hari ini saham-saham ini naik dengan kenaikan yang lebih tinggi dari penurunan kemarin, which is ini oke ya. Testing resistan untuk MDKA. MDKA testing resistan kita cek dulu, kenaikannya juga signifikan. 7%. Asingnya juga masuk ya. Di MDKA net buy asingnya masuk. Kemudian kita lihat volume dulu. Volumenya cukup oke. Dalam 4 hari ini terjadi lonjakan volume. Ketika harganya naik terjadi dorongan volume di MDKA. Coba kita intip intraday-nya dari MDKA oke. Ini juga dominasi buyernya 54 ya, cukup oke. Dan sepanjang hari line chart yang warna hijau adalah berada di atas. Baik, kemudian adalah Inco teman-teman. Kemarin sama ya, tertekan juga. Hari ini dibalas ya. Kenaikannya sudah, penurunan kemarin sudah dibalas, ditutup. Bahkan penurunan 2 hari disikat langsung hari ini ya. Ini menandakan bahwa koreksi 3 hari ini bisa dilibas oleh Inco dalam sehari ini adalah menandakan ini barang sedang running yang kuat. Ya, teman-teman, untuk Inco kita lihat resistan nanti ada di 5.200 sampai 5.200 itu candle resistan ya, 5.200, kemudian ada 5.310 untuk Inco ya. Oke, sebentar, ini Inco kita cek ya. Inco hari ini asingnya masuk ya teman-teman. Inco asingnya masuk. Terus kondisinya kenaikannya volume dari Inco hari ini ya cukup ya, cukup aja. Kita lihat dulu intraday-nya dari saham Inco ya, seperti ini ya. Dominasinya sedikit lebih besar ya, 52% buy at over di saham Inco. Baik, kemudian kita cek dulu saham MBMA ya. MBMA ya. Saham MBMA hari ini juga akhirnya breakout ya. Sedikit kemarin tertahan resistan di MA 200, hari ini breakout MA 200 ya. Untuk MBMA kita tengok dulu. Kenaikan ini cukup didorong volume ya, dan asingnya dari MBMA ini adalah bagus ya karena solid masuknya. Kita lihat intraday-nya dari MBMA hari ini teman-teman. Nih, seperti ini dominan ya, 56% buy at over atau ajar kanan. Baik, kemudian kita cek saham Antam ya, yang mana kemarin terkoreksi lagi sampai dasar. Antam, kok loadingnya tumben lambat ini internet saya. Ya, kemarin rebound kemarin berada di dasar sekitar 1475-an. Hari ini ada tanda-tanda naik, namun memang masih belum semangat sepertinya ya untuk Antam. Ini agak lambat loading saya ya teman-teman. Agak lambat ini loading saya.
Oke teman-teman, internet saya loading banget ya. Coba saya coba dulu ya. Internet saya loading lambat, loadingnya. Kita akan cek dulu deh speed testnya. Kita speed test bareng-bareng. Speednya apakah yang lambat di mana ini ya? Oke, speed saya. Coba kita sabar-sabar tuh dulu ya. Yuk, speed berapa kamu? Lu harusnya nggak ada masalah ya teman-teman. Speed saya kan cepet aja nih. Nah, harusnya cukup aja kok, loadingnya lambat sekali untuk ini ya. Oke baik, saya lanjutkan deh. Ini tidak ada masalah sama sekali di internet saya. Tapi kok di sini lambat ya? Ini saya cek Antam, saya klik. Nah lambat ya. Jadi saya akan stop dulu. Oke ya, ini barusan nongol tapi lama banget ya. Oke, Antam ini masih net cell ya. Antam masih net cell. Oke, kita lihat dulu kondisi dari Antam. Nah ini juga Lambretta juga keluarnya 48 sampai 50 ya. Jadi imbang aja, nggak ada yang signifikan antara buyer dan seller di Antam. Oke, akan kita tes dulu nih Tins. Nah cepet ya. Oke, Tins hari ini net buy. Kita cek dulu Tins. Oke, loadingnya cepet lumayan ya. Ya Tins teman-teman hari ini atau kemarin ya terkoreksi hampir sampai di 877. Nah ini dalam tren besar ini untuk Tins ini support pentingnya di 875 ya teman-teman. Ada ini rebound tapi masih belum jelas ya. Untuk kondisi asing tadi udah saya bahas. Kenaikan hari ini volumenya kecil banget ya dibanding sebelumnya. Terus kita lihat intraday-nya dari saham Tins ya. Ya ini imbang aja 4852, tidak ada yang signifikan. Baik, kemudian kita cek dulu ADMR ya, ada raw mineral. Nah ini hari ini breakout ya. Breakout teman-teman, ini ceritanya masih sama ya, bahwasanya satu saham yang break dari 38 retracement, target 61 kecapai. Dari 61 kenaikan minimal 38, oke. Kalau nggak mampu maka dia hanya akan begini-begini saja. Dan terjadi beberapa kali ya, 1, 2, 1, 2 ya, dan hari ini breakout. Jadi polanya di sini adalah ranging ya, atau istilahnya konsolidasi dengan rentang yang cukup lebar ya. 1250 sampai 1400 akhirnya breakout dari ini. Dan kita cek kenaikan dari ADMR ini didorong volume dalam 3 hari ini. Asingnya juga oke. Teman-teman bisa perhatikan ya ADMR ya. Teman-teman bisa perhatikan ADMR. Kita lihat dulu intraday dari ADMR, oke. Ini juga imbang aja 52 versus 48, tidak ada yang signifikan. Baik, kemudian kita cek dulu saham AMMN ya yang 2 hari ini naik, tapi saya nggak bisa, saya belum mendapatkan cerita nih kenapa ini naik ya. Pasokan tembaga ngadat, oh ini ya, ini mungkin ini ya. Pasokan tembaga ngadat saham AMMN dan MDKA, kinerja komoditas tembaga mencapai level tertinggi semasa sekian. Ya memang untuk tembaga itu teman-teman saya sempat ada berita ya. Maksud saya pernah baca untuk tembaga ini memang ada kenaikan. Coba kita lihat ya untuk harga copper ya. Kita coba cek dulu untuk harga copper ya ini, oke. Nah, copper mengalami kenaikan ya. Copper futures seperti ini, intinya naik walaupun sekarang koreksi ya. Oke, saya lanjut. Di sini bahwasanya komoditas tembaga menjaga level tertinggi. Pemicunya adalah pasokan saat ini ditutup di salah satu tambang terbesar di dunia di Panama ya, akibat masalah lingkungan sekian ya. Sehingga terjadi short seperti itu. Angin segar bagi AMMN dan MDK. Jadi teman-teman catat ya, MDK udah saya bahas tadi, emas, tembaga, ya. Kemudian juga ada AMMN MDKA ya. Tadi udah saya bahas teman-teman ya. Terus kondisi asingnya dari AMMN kemarin masuk tebel, hari ini asingnya keluar. Baik, kita tengok dulu ya
saham-saham per telekomunikasian teman-teman. Ini pakai weekly aja. Nah weekly-nya dari Indosat yang mana kemarin turun dalam weekly-nya, tapi ada support penting di 9853, ternyata hari ini hanya dites saja, baru langsung naik lagi. Jadi memang sempat sampai di 9550, tapi titik pentingnya di 9836. Jadi koreksinya dalam ya hari ini. 9838 bahkan sampai 9850, tapi ditarik naik nih, luar biasa. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya pergerakan ini memang signifikan ya, pergerakan naik turunnya di ISAT. Ini tapi bukan daily ya, ini weekly. Weekly adalah patokan yang kita yang lebih overall, lebih luas, lebih whole gitu, lebih menyeluruh ya, globally view gitu. Ini Indosat hari ini asingnya masuk ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari saham ISAT ya. Oke, Indosat hari ini imbang aja. Buyer sellernya 50-50. Kemudian bagaimana kabar telekomunikasi teman-teman? Ini sudah net buy gitu, tapi 2 hari ini masih net sell untuk telekomunikasi teman-teman. Nah ini weekly-nya. Nah ini weekly yang pernah saya bahas kemarin bahwa Telkom tuh ngebentuk satu trend channel, tapi sudah kebablasan turunnya ya. Jadi trend channelnya bisa saya turunin gini, karena memang ngebentuk lebih low lagi, jadi dia trend channelnya agak overshoot gitu. Telkom masih belum menarik ya, karena turun terus, hasilnya juga masih net buy net sell. Baik, kemudian kita lihat Excel ya. Excel asingnya mulai masuk terus ya teman-teman. Excel asingnya mulai masuk terus. Ini juga saham favorit saya. 2000 ke 2800 tuh cepet aja gitu. 2000 ke 2650 maksud saya. Sekarang koreksi di 2400-an untuk Excel teman-teman. Excel kuncinya sekarang masih di 2435 ya. Sekarang masih di area situ, belum ada kejelasan sih untuk pergerakan dari Excel ini. Oke, kita lihat intraday-nya dari Excel. Kita lihat intraday dari saham Excel teman-teman. 62% sell at bid, jadi dominan buang ya. Baik, kita lihat dulu saham Pak Prayogo ya. Pertama BRPT dulu ya. BRPT saham Pak Prayogo hari ini ada perlawanan signifikan, sayang dibalik lagi atau dilawan lagi. Koreksi saham Pak Prayogo ini untuk brand ini kuat ya, break dari 38, target 61. Kecape? Boleh bilang kecape ya, break dari 38, target 61. Bila rebound dari 61, kenaikan minimal 38. Kecape enggak? Kecape. Dan pas banget teman-teman, silakan dicek. Jadi rebound dari 1090-an, rebound dari 1090-an, maka target kenaikan minimal ke 1330 atau 38,200. Kalau nggak mampu, dia akan begini. Nah, kita lihat besok ya kuncinya. Apakah dia akan menjalani hubungan yang begini-begini saja atau breakout ya, atau breakdown. Kita lihat besok untuk BRPT ya. Oke, kita lihat asingnya masih jualan terus. Nah, teman-teman sepertinya ada transaksi, saya baca sekilas tadi transaksi nego. Kita cek nego BRPT. Oh ya, ini ada nego BRPT besar sekali di sekitar 1200 ya. Ada transaksi besar sekali nego untuk BRPT. Nah, kita lihat dulu datanya ya. Data asingnya di sini. Di BRPT, kita cek BRPT, oke. Oh ya, di sekitar 1 jam sebelum closing baru ditarik. Ya, 1 jam sebelum closing baru ditarik ya, karena dari pagi ini nggak menarik, tiba-tiba digas gitu. Nah, kita lihat dulu pas negonya tadi jam berapa. Transaksi nego dannya jam berapa ini negonya? Sebentar teman-teman, kita cek dulu. Dan transaction ini nego, kita cek trade book negonya
Ada yang besar sekali di 1080 tuh di jam 11 sih, jam 12. Tapi ditariknya sore ya, oke. Oke, baik. Kemudian adalah TPIA ya. Kita cek dulu saham Pak Prayogo TPIA. TPIA need retracement tapi nggak retrace, nggak koreksi-koreksi. Kita cek asingnya juga masih masuk, masih solid di TPIA ya. Kemudian kita cek dulu berikutnya adalah untuk cuan ya. Cuan langsung dari asingnya dulu. Asingnya hari ini masuk. Terus kondisi sahamnya kita intip dulu. Hari ini adalah mengurangi penurunan yang kemarin. Koreksi sampai 38,2 retracement rebound lagi ya. Kalau dia tidak turun di bawah 7340 sih oke ya. Karena itu kuncinya di 7340-an. Kemudian kita lihat tadi sudah cuan asingnya masih masuk ya. Kenaikan hari ini ada sedikit volume tapi sepertinya hanya menutup yang kemarin ya. Oke, kemudian Petrosi sama dengan cuan bentuknya. Sehingga hari ini masuk. Kemudian kita cek dulu Petrosi. Ini juga mirip-mirip bentuknya ya. Oke, kita tengok dulu koreksinya, titik koreksinya. Ya udah sih ini. Kuncinya dia di 7883 ya. Bukan 7883. 7620. Jadi kalau break dari 7620 ya sudah bablas dalam di 6.200 ya. Kita lihat dulu karena hari ini masih belum ada kejelasan. Oke, baik, kita intip dulu teman-teman intraday dari saham-saham Pak Prayogo. Tadi belum saya bahas ya. Yang pertama BRPT udah ya tadi. BRPT di sekitar sejam sebelum closing ada tarikan ya. BRPT kemudian adalah TPIA. Oke, TPIA si overall cukup oke ya. Sepanjang hari cukup stabil. Dominasi buyer 60%, hajar kanan. Kemudian cuan imbang aja buyer sellernya. Kemudian PTRO dominasi jualan ya. Di sekitar 1 jam sebelum closing jualan 60% sell at bid. Baik, kita intip dulu untuk saham-saham perbankan teman-teman ya. Kondisinya bagaimana ya? Sepertinya kok tadi saya lihat BBRI masih ditekan, sedangkan yang lainnya sudah mulai ada perlawanan gitu ya. Kita tengok dulu. Yang pertama BMRI dulu ya, yang sepertinya hari ini paling bagus pergerakannya. BMRI, oke, sehari ini naik 2%. Kita langsung ke weekly dulu. Weekly-nya juga ya masih belum oke ya, karena dia masih di bawah 6.000. Masih di bawah 6.000 dan ya tekanan jualnya sepertinya masih ada. BMRI tekanan jual asingnya masih ada walaupun sudah mulai mengecil, tapi sekali lagi harus lebih berhati-hati karena ya, teman-teman saya lihat tadi untuk komoditi kan kemungkinan ada up seperti itu ya. Kalau komoditi up ya kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan ini. Karena tekanan di banking ini masih terasa gitu loh, dan memang style dari asing kalau buang itu tarik ulur gitu loh, nggak dibuang terus tapi ditarik-tarik dulu, dikasih harapan dulu baru turun lagi gitu. Kalau enggak, asing kan kalau punya banyak sekali, kalau buangnya langsung ya siapa yang mau nahan gitu loh ya teman-teman. Nah ini kita lihat dulu asingnya untuk BMRI masih jualan ya. BBRI juga masih jualan, BBNI sudah mulai ada pembelian dari asing. BBCA masih kuat jualannya ya. BNGA sudah mulai masuk 2 hari ini. Nanti saya bahas BNGA. Kemudian BRIS kemarin sudah net buy, ini net sell ya. BBTN masih net sell ya. Sekarang kita cek chartnya dulu. BMRI masih belum bagus ya. BBRI di weekly. Di weekly BBRI masih tertekan ya, Apalagi BRI closingnya di 48 lagi teman-teman. Di daily-nya tadi sebenarnya sempat hijau ya. Nah ini pertanda nggak bagus banget ini. Lower low, ini nggak bagus, hati-hati.
Harus hati-hati, jangan ambil lagi kalau yang sudah cut loss. Mending beli yang lain dulu. BBCA ya, kita cek dulu BBCA sekarang. BBCA juga masih lower, masih shooting star ya teman-teman, masih harus hati-hati. Kemudian Breeze juga closingnya turun ya. Kemudian BBTN ada kenaikan, tapi ya harus hati-hati juga. BNGA, pilihan yang lain lebih banyak, mungkin banking sementara dulu, jangan dulu deh. Ya, nggak ada yang bagus sih overall untuk perbankan ya hari ini. Tekanannya di masif di intraday-nya coba kita lihat. BBRI masih dijual ya, BBNI ini sudah mulai ada dominasi, tapi sekali lagi banking memang harus sangat hati-hati dulu. BMRI kita cek dulu. Nah, ini juga sudah mulai baik nih. BMRI ya. BBCA mulai bagus juga, dominasi buyernya mulai oke ya. Kemudian BRIS ya, Breeze. Ini masih mode jualan ya, teman-teman. Masih mode jualan. Baik, kita cek dulu perusahaan gas, teman-teman. Kita cek dulu perusahaan gas. Ini masih oke dominannya ya. Dominasi bayarnya kuat ini, 63% hajar kanan di Pegas. Oke, kita cek. Ya, Pegas masih lanjut ya, teman-teman. Kita cari weekly-nya. Nah, Pegas ini weekly-nya oke banget soalnya. Karena bisa ngelewatin 1528 ya. 1528 tuh 3 minggu nggak mampu ya. Baru ketika sudah mampu lewat dari itu, dari 50 retracement dari 1538, 2 minggu ini enteng aja teman-teman. Ya karena resistan sebelumnya di 50 ini sudah dilewatin. Jadi enteng aja untuk pergerakan dari Pegas ini. Ya, Pegas juga dominasi asingnya juga bagus ya. Dominasi asingnya masuk terus dan volumenya sih biasa aja ya untuk perusahaan gas. Oke, kemudian kita cek dulu untuk saham-saham energi lainnya. Nah, ini Akra masih sama dengan saya bahas kemarin di kisaran 50 retracement ya, di kisaran 50 retracement di 1600-an ya untuk Akra. Untuk Akra kita cek dulu. Akra hasilnya mulai masuk hari ini ya. Kita cek dulu untuk Elsa ya, hari ini hasilnya mulai masuk tapi kecil ya, Nah, untuk Elsa adalah ex-date dividennya. Date dividennya kemarin turun ya 27.430 ya, sekitaran itu. Penurunan sebesar dividen ya. Baik, kemudian Medco teman-teman. Kita lihat Medco yang mana kemarin sempat naik terus koreksi ya. Koreksinya sampai di support di 1350. Sempat naik kemarin di hari Senin. Hari ini sedikit koreksi. Oke, baik, saya rasa teman-teman itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang hari ini banyak saham-saham yang naik ya. Saham-saham yang naik hari ini adalah tanpa campur tangan pergerakan dari brand, teman-teman. Tanpa campur tangan pergerakan dari brand. Sebenarnya ini cukup terbaca ya kalau saya penganut aliran dongkrak dan dorong. Ketika banking turun kemarin ya, itu kondisinya adalah ketika brand disuspend. Nah, siapa lagi yang akan ngedorong atau membalance penurunan banking? Penurunan banking biasanya dibalance oleh saham-saham Pak Prayogo, brand TPIA, tapi TPIA sudah waktunya koreksi. Dan kemarin dengan disuspendnya brand, itu semua saham Pak Prayogo terkoreksi. Termasuk AMMN, termasuk TPIA, BRPT koreksi. Dan kemarin yang naik hanya AMMN dan Unilever. Nah, hari ini saham-saham Pak Prayogo mulai bergerak, kecuali brand, belum tanpa brand.
banking mulai bergerak sehingga ISG-nya juga terdorong banget. ISG-nya naik di atas 1,4-an ya kayaknya. Ya, di atas 1,4 itu tanpa brand ya. Dan AMMN masih naik walaupun akhirnya koreksi ya 15.000 sekian sampai 12.000 sekian. Nah, besok seandainya brand dibuka, teman-teman. Nah, ini brand dibuka kan dia kalau misalkan dia bergerak naik ya. Tentu saham-saham lain kalau ikut naik ISG-nya akan kuat, terutama kalau misalkan bankingnya nggak koreksi seperti itu. Jadi kita harus melihat sekarang mover-mover dari indeks itu. Memang di sini ada mover indeks seperti di SSA juga, SMMA, tapi saya nggak pernah beli saham itu ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.